Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat sekalian, kali ini kita bertemu untuk yang pertama kalinya dalam channel Bina Insan dalam konten untuk memberikan tips-tips dalam menghadapi siswa. Guru pintar pasti mengetahui bahwa siswa di dalam kelas memiliki karakter yang sangat beragam. Ada yang rajin dan patuh kepada guru, dan sebaliknya ada juga yang sering mencari perhatian dengan membuat ulah dan susah diatur. Nah, sebagai seorang guru pintar harus tetap mengajar dengan sebaik-baiknya kan? Dan berbuat adil pada seluruh siswa. Hal ini tidak menjadi masalah jika siswa disiplin dan selalu taat kepada gurunya. Tapi, apalah daya, bagaimana dengan siswa yang bandel dan sulit untuk diatur? Tenang, guru pintar tidak perlu panik. Berikut ini adalah cara mengatasi anak yang susah diatur yang dapat guru pintar terapkan di dalam kelas. 1. Merancang metode mengajar yang bervariasi. Setiap siswa dikaruniai keunikan dan karakternya masing-masing. Hal ini menyebabkan setiap siswa tidak dapat ditangani dengan cara yang sama. Supaya semua karakter dan keunikan siswa dalam belajar dapat terfasilitasi, guru pintar harus merancang metode mengajar yang beragam. Contohnya, metode mengajar menggunakan diskusi. Mungkin di kelas A, siswa dapat belajar dengan baik dengan metode ini, tetapi di kelas lain belum tentu metode ini sesuai. Oleh karena itu, guru pintar harus siap sedia banyak sekali alternatif-alternatif dalam mengatasi kendala seperti ini. Dengan membekali diri dengan berbagai metode mengajar, guru pintar tidak perlu risau lagi terhadap siswa yang nakal dan suka mengganggu pada saat kegiatan belajar. Dengan metode yang sesuai dengan karakteristik mereka, siswa akan fokus dan bersemangat dalam belajarnya. 2. Membuat kesepakatan kelas yang jelas dan bisa ditaati. Di saat belajar, pasti guru-guru pintar merasa pusing jika siswa ribut di dalam kelas. Mengatasi siswa yang ribut saat belajar dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan yang jelas bersama dengan siswa. Seperti kita membuat aturan, seperti kita membuat perjanjian, ataupun kita membuat seperti konsekuensi jika melakukan sesuatu hal. Jika kesepakatan sudah dibuat, guru pintar harus konsisten dan menunjukkan pada siswa bahwa kesepakatan harus dipatuhi oleh siswa dan juga guru. Biasanya kesepakatan dibuat di awal pembelajaran. Ajak siswa berdiskusi kesepakatan apa yang harus dibuat supaya kelas berjalan dengan lancar. Dan konsekuensi apa yang akan didapatkan jika melanggar kesepakatan yang telah dibuat oleh warga kelas. Melibatkan siswa dalam menetapkan kesepakatan atau peraturan akan membuat siswa lebih bertanggung jawab. 3. Beri peringatan dengan halus atau secara nonverbal saja. Guru pintar pasti merasa terganggu saat siswa gaduh saat proses belajar. Hal penting yang harus guru pintar ingat adalah jangan sekali-sekali mengingatkan siswa dengan menaikkan suara. Kenapa begitu? Volume suara guru yang tinggi akan membuat siswa cenderung menaikkan volume suaranya juga. Selain itu, berteriak akan sangat menguras energi dan juga membuat kita emosi. Jadi, apa yang harus guru pintar lakukan? Berilah peringatan dengan menggunakan body sign. Misalnya, meletakkan telunjuk tangan di depan bibir dengan diam dan menatap semua siswa, atau bisa berhitung dengan suara normal. Untuk siswa-siswa di level sekolah dasar, guru pintar dapat mengalihkan kegaduhan ataupun keributan dengan bernyanyi. Saat siswa gaduh, saat siswa ribut, nyanyikan lagu yang mereka sukai dan mereka akan mengikuti gurunya menyanyi. Setelah itu, guru pintar dapat mengajak siswa untuk kembali fokus pada pelajaran. 4. Pilih diksi selain jangan untuk melarang siswa. Apa yang guru pintar rasakan ketika sedang mengajar ada siswa yang ribut
atau mengganggu temannya saat proses pembelajaran. Apa yang guru pintar lakukan supaya pembelajaran berjalan dengan lancar ataupun kondusif? Pada umumnya, jika ada siswa yang susah diatur dan terus-menerus berbuat ulah sehingga membuat konsentrasi guru dan siswa lainnya terpecah, guru akan memberikan peringatan. Contoh peringatan yang sering didengar adalah jangan berisik, atau jangan mengobrol. Peringatan ini biasanya tidak bertahan lama. Siswa akan mematuhi sebentar saja, kemudian akan mengulangi lagi karena tidak ada alasan solutif dari peringatan tersebut. Solusinya adalah dengan mengganti pilihan kata atau diksi yang guru pintar gunakan. Alih-alih mengingatkan dengan jangan berisik, gunakan ungkapan ayo kita belajar dulu atau ayo dengarkan dulu. Begitu. 5. Stop memberi label pada siswa. Keributan siswa di sekolah tidak akan teratasi dengan memberikan label si A bandel, si B nakal, dan lain sebagainya. Yuk mulai fokus dengan hal positif pada dirinya. Setiap siswa pasti memiliki sisi positif. Jangan-jangan mereka bertingkah sedikit berbeda dengan siswa lainnya karena ingin mendapatkan perhatian dari gurunya. Berikanlah pujian pada hal positif sekecil apapun yang siswa lakukan. Hal ini dikarenakan ketika siswa merasa dihargai sekecil apapun tindakan yang dilakukannya, mereka akan merasa sangat senang sekali dan termotivasi untuk terus berperilaku baik. Hindari memberikan pujian pada satu atau beberapa siswa saja supaya tidak terjadi kecemburuan sosial. 6. Pahami kenapa siswa tidak bisa diam. Seperti guru pintar ketahui bahwa setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Ketika anak cenderung untuk selalu bergerak dan aktif di dalam kelas sehingga berpotensi keributan siswa lainnya, bukan berarti anak tersebut memang nakal ataupun bandel. Guru pintar wajib mencari tahu penyebab siswa melakukan tindakan seperti itu. Bisa jadi siswa tersebut merupakan anak yang hiperaktif atau sedang merasa bosan. Supaya pembelajaran berjalan lancar dan semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sama-sama bermakna, guru pintar dapat menerapkan metode belajar yang banyak, melibatkan aktivitas seperti games, diskusi, atau bermain peran. Hal ini perlu sekali karena siswa tidak bisa duduk, dan memperhatikan guru membutuhkan aktivitas yang bisa dilakukan agar energinya dapat tersalurkan dengan tepat. 7. Menjadi pendengar yang baik. Salah satu cara mencari solusi menangani siswa yang sulit diatur adalah dengan menjadi pendengar yang baik. Seringkali siswa yang menjadi troublemaker di dalam kelas adalah siswa yang kurang perhatian atau memiliki hal yang tidak tersampaikan. Pendekatan secara pribadi dengan mengajak mereka bicara santai di luar konteks pembelajaran akan memberi kesempatan siswa mencurahkan unek-uneknya. Selain dapat membangun kedekatan antara siswa dan guru, kegiatan seperti selanjutnya yang ke-8, memberikan hukuman yang positif. Yang dimaksud dengan hukuman positif adalah hukuman yang benar-benar membuat anak menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulanginya kembali. Memberikan hukuman dengan cara memarahi, membentak, ataupun hukuman fisik tidak akan membuat mereka menjadi jerah, tetapi justru akan semakin membuat mereka sulit diatur. Jenis hukuman atau konsekuensi yang didapat siswa jika melakukan pelanggaran harus disampaikan di awal pembelajaran dan dilakukan bersama-sama dengan siswa. Kemudian, hasil kesepakatan ini harus konsisten dilaksanakan sehingga ketika menerima hukuman, siswa tidak merasa sakit. 9. Berkomunikasi dengan orang tua. Untuk beberapa kasus tertentu, guru pintar harus berkomunikasi dengan orang tua. Koordinasi dengan pihak orang tua siswa akan membuat guru dan orang tua lebih memahami siswa, sehingga dapat bersama-sama membantu, mendukung, dan memotivasi siswa. Komunikasi dengan orang tua dapat dilakukan secara rutin. Contohnya, saat menyampaikan raport, di luar jadwal komunikasi rutin seperti telah disebut
sebutkan sebelumnya. Guru pintar harus selalu menjaga komunikasi dengan baik dengan orang tua. Dan yang terakhir adalah sabar. Bagaimanapun tingkah siswa di kelas, guru pintar harus selalu sabar. Tingkatkan kemampuan mengontrol emosi sehingga tidak meledak-ledak di kelas ketika menangani siswa yang susah diatur. Dengan manajemen emosi yang baik, guru pintar akan dapat berpikir jernih dan dapat bertindak dengan tepat. Nah, guru-guru pintar, demikian 10 cara mengatasi siswa yang sulit diatur.